Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Petra Syafarensa dari kelas 2E dengan NIM 320251614 dengan nomor absen 22. Di video ini saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai UAS di praktikum di mata kuliah praktikum basis data. Langsung saja ke videonya. Langsung saja ke UAS-nya. Di sini ada studi kasus yang saya ambil, yaitu sistem manajemen turnamen e-sport. Nah, pertama di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada 4 entitas utama, yaitu game, tim, permainan, dan turnamen. Registrasi turnamen ini itu adalah tabel khusus untuk transaksi tim yang ingin mengikuti turnamen. Nah, di sini ada atribut dari 4 entitas utama. Di sini ada game yang berisikan ID game, nama, genre, developer. Setelah itu ada tim, ID tim, nama tim, asal negara, dan tahun berdirinya tim. Ketiga ada pemain yang berisikan ID pemain, nickname, nama pemain, dan role. Keempat ada turnamen yang berisikan ID turnamen, nama turnamen, prize pool, dan tanggal dimulainya turnamen. Lanjut ke yang tiga, di sini ada atribut beserta primary key-nya. Pertama ada game yang memiliki primary key ID game, tim ID tim, pemain ID pemain, turnamen ID turnamen. Lanjut ke relationship antar entity. Pertama, game dipertandingkan di suatu turnamen. Dua, tim memiliki pemain. Dan ketiga, tim mendaftar di turnamen. Nah, lanjut ke relasi mendaftar yang memiliki atribut khusus karena ini berperan sebagai pendaftaran atau transaksi yang berkaitan dengan di registrasi turnamen ini. Nah, atribut pada relasi mendaftar ini berisikan tanggal daftar, status pembayaran. Lalu ada cardinality ratio. Yang pertama ini game ke turnamen one to many, di mana satu judul game itu bisa dibuatkan banyak turnamennya. Tapi satu turnamen itu hanya bisa spesifik diperuntukkan bagi satu game. Dua ada tim ke pemain, yaitu one to many juga, di mana itu ada satu tim yang bisa memiliki banyak pemain, tapi satu pemain itu hanya bisa memiliki satu tim di dalam satu waktu. Yang dimaksudkan itu kontrak kerja pemain kepada satu tim. Ketiga ada tim ke turnamen, yaitu many to many, di mana satu tim itu bisa ikut mendaftar di banyak turnamen. Dan satu turnamen sudah pasti diikuti oleh banyak tim. Lanjut ke participation constraint. Di sini ada antara tim dan pemain. Di mana pemain itu total participation, setiap data pemain yang ada di sistem wajib tergabung di dalam sebuah tim. Lanjut kedua ada tim partial participation. Bisa saja ada sebuah tim yang baru dibentuk dan belum memasukkan data pemainnya ke dalam database. Yang kedua ada antara game dan turnamen. Turnamen itu total participation. Sebuah turnamen yang diadakan wajib mencantumkan data game yang akan dipertandingkan. Sedangkan untuk game itu partial participation. Sebuah game ini bisa saja tersimpan di dalam database meskipun sedang tidak ada turnamen aktif. Lanjut ke jawaban nomor 2. Di sini ada transformasi ERD ke basis data relasional. Pertama itu ada tabel game yang memiliki primary key-nya itu ID game. Kedua ada tabel turnamen yang memiliki primary key itu ID turnamen dan juga memiliki foreign key yang diambil dari ID game.
Setelah itu ada tabel tim yang memiliki primary key ID tim, tidak memiliki foreign key. Lanjut ada tabel pemain, yang dimana ID pemain ini. Lanjut di sini ada tabel pemain, yang dimana ID pemain itu adalah primary key-nya dan memiliki foreign key, yaitu ID tim yang diambil dari tabel tim. Lalu ada tabel khusus tadi yang bersihkan transaksi, yaitu tabel registrasi turnamen yang memiliki primary key ID registrasi dan memiliki dua foreign key yang diambil dari tabel tim dan juga diambil dari tabel turnamen. Lanjut ke tiga, di sini ada normalisasi. Di sini ada unnormal formnya pertama. Setelah itu dibikinkan ke first normal form, yang dimana pemain itu dan role itu dipisahkan. Lalu ada ke second normal form, yang dimana kita di sini itu menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan data menjadi 4 kelompok tabel. Yang dimana di sini ada table tim yang bersihkan ID tim, nama tim, negara. Setelah itu ada tabel pemain yang berisikan ID pemain, ID tim, nickname pemain, dan role. Setelah itu ada table turnamen info yang berisikan ID turnamen, game. Lalu terakhir ada table registrasi yang berisikan nomor daftar, ID tim, dan ID turnamen. Lalu ada third normal form yang kita menghilangkan ketergantungan transitif pada table turnamen info, yang dimana sebelumnya itu kolom game dan developer dipisahkan ke tabel masternya tersendiri. Di sini ada table game yang bersifat master berisikan ID game, nama game, developer. Table turnamen juga bersifat master, ID turnamen, nama turnamen, ID game. Table tim juga bersifat master, ada ID tim, nama tim, negara. Table pemain juga bersifat master, ada ID pemain, ID tim, nickname pemain, dan role. Lalu terakhir ada table registrasi yang berlaku sebagai transaksi untuk sebuah tim mengikuti turnamen yang berisikan nomor daftar, ID tim, ID turnamen, dan tanggal daftar. Lalu lanjut ke soal terakhir. Di sini ada implementasikan query ke query MySQL. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama UAS Esport 2026. Pertama, seperti biasa kita bikin create table game yang bersihkan atribut tuh ID game, nama game, genre, developer. Lanjut juga ke create table turnamen yang bersihkan atribut ID turnamen, nama turnamen, prize pool, tanggal, ID game. Dengan foreign key-nya itu di ID game. Diambil dari ID game. Diambil dari table game. Nah, di sini saya menggunakan klausa on delete cascade dan juga on update cascade. Dimana itu artinya tuh jika ada data induk tuh yang dihapus atau diubah, data transaksi di tabel anak itu akan otomatis ikut terhapus atau terupdate secara berkala agar datanya tuh tetap sinkron. Lanjut, sini ada table tim juga yang bersihkan ID tim, nama tim, dan juga asal negara dan juga tahun berdirinya tim. Nah, di sini juga ada tabel pemain yang bersihkan ID pemain, nickname, nama, role, ID tim, di mana ID timnya ini foreign key yang diambil dari table tim. Di sini saya menggunakan on delete set null, on update cascade. Yang dimana tuh tujuannya tuh untuk biar satu tim tuh jika dihapus dari database, data pemainnya tuh nggak bakal ikut kehapus juga.
melainkan kolom ID timnya tuh bakal kosong gitu atau nol. Nah, lanjut ke tabel registrasi turnamen yang berisikan ID registrasi, ID tim, ID turnamen, tanggal daftar, status pembayaran. Di sini ID tim dan ID turnamen itu juga foreign key yang diambil dari ID tim, dari tabel tim dan juga tabel turnamen. Di sini saya juga menemukan on delete cascade, on update cascade yang fungsinya sama. Jika data induk yang dihapus atau diubah tuh data transaksi di tabel anak akan otomatis ikut terhapus atau terupdate secara berkala juga. Itu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika berbelit dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.